sekarang kita akan mempelajari fungsi-fungsi yang biasa kita gunakan dalam perhitungan statistik. Oke, untuk itu kita bisa aktifkan worksheet statistik. Sebagaimana kita lihat, ya, di sini saya punya tabel dan ingin menghitung total dari angka-angka numerik ini, kemudian mencari nilai terkecil, terbesar, mencari median, dan average. Nah, khusus untuk mencari total atau sum, ya ini sudah saya bahas di sesi tentang sum dan sum if. Oke, caranya ya, seperti ini. Kita blok range yang ingin kita ketahui totalnya, misalkan ini dan enter. Nah, sekarang bagaimana jika saya ingin mencari nilai terkecil dari data-data ini? Ya, sebenarnya bisa saja saya perhatikan satu persatu, kemudian jika sudah ketemu yang terkecil, kemudian tulis di sini. Namun tentu saja ya, sangat merepotkan sekali. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan rumus min. Oke, di sini kita bisa menggunakan per number ya, atau menggunakan range. Oke, sekarang kita gunakan range saja. Misalkan kita ingin mencari data yang terkecil dari range ini. Kurung tutup dan enter. Nilai terkecil adalah 43. Atau ini juga bisa ya, min. Misalkan kita punya data 5, 4, 5, 4, seperti ini. Kemudian enter. Nah, yang terkecil adalah 2. Oke, selain seperti ini, kita juga bisa mengambil per sel. Oke, misalkan saya ingin mengetahui angka terkecil dari sel ini, kemudian ini. Oke, di sini kita harus memakai tanda pemisah, yaitu titik koma. Misalkan dari sini, atau kita gabungkan dengan yang ini juga bisa, atau gabungkan dengan input manual seperti ini, dan kurung tutup. Kan nilai yang terkecil dari data-data yang kita pilih tadi adalah ini. Oke, saya pilih saja dari sini, kemudian enter. Nah, kemudian untuk mencari nilai yang terbesar, kita bisa menggunakan fungsi kebalikan dari min, yaitu max. Max, kemudian kita blok range datanya, misalkan di sini, enter. K yang terbesar adalah 90. Fungsi max ini juga sama, ya, bisa kita terapkan sebagaimana tadi kita menulis fungsi min. Jadi bisa per range sekaligus atau memilih satu-satu, atau menggabungkan beberapa sel dengan input manual. Nah, sedangkan untuk mencari nilai tengah, kita bisa menggunakan fungsi median. Nilai tengah dari data-data ini, enter, ya, adalah 75. Atau jika kita ingin mencari nilai tengah dari 9 dan 8. Ini nilai tengahnya adalah 8,5, benar ya? Oke. Nah, untuk nilai rata-rata, nah ini biasanya sering kita gunakan dalam menghitung raport siswa ya. Kita tinggal gunakan saja yang average. Di sini data-datanya kita blok. Sorry, saya undo dulu. Average. Ini datanya kita blok sampai sini, kemudian enter. Nilai rata-ratanya adalah seperti ini. Atau jika ingin mencari nilai rata-rata ke average, dari sini juga bisa, Anda tinggal blok saja, kemudian enter. Nilainya adalah ini. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin mencari angka yang sering muncul pada sebuah array atau range? Oke, kita bisa menggunakan fungsi mod. Prosedurnya sama dengan mod kurung buka. Misalkan kita ingin mencari angka yang sering muncul dari range ini. Enter. Yang sering muncul adalah angka 9. Betul bukan? Atau kita menulis sendiri juga bisa.
Ini akan kita punya data ya, kemudian kurung tutup. Yang sering muncul adalah angka 4. Oke. Nah, sedangkan fungsi count ini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi data numerik. Ya, misalkan saya ingin menghitung berapa banyak sih sel yang mengandung data numerik dari range ini. Nah, saya bisa menggunakan fungsi count. Oke, kita blok range-nya misalkan seperti ini. Ya, ini bebas, Anda bisa blok seperti ini juga, ya, karena ini hanya akan mencari sel yang mengandung data numerik. Oke, saya sampai sini saja. Oke, tutup kurung dan enter. Oke, hasilnya adalah 14. Jadi yang dihitung adalah yang mengandung data-data numerik. Nah, jika di sini misalkan saya awali dengan ini, ya tentu saja kan dia menjadi data teks. Nah, maka di sini akan menjadi 13. Oke, jadi count ini digunakan untuk menghitung sel dalam sebuah range yang mengandung data numerik. Nah, sedangkan jika kita ingin menghitung sel yang mengandung data, ya baik itu data numerik, data teks, atau data date and time, kita bisa menggunakan count K. Oke. Ini tab, kita blok range-nya. Misalkan kita memblok seperti ini. Ya, yang kosong juga kita blok saja. Kemudian enter. Oke, maka hasilnya adalah 41. Jadi yang dihitung adalah ya ini yang berisi data dan ini. Oke. Jadi itulah tadi bedanya count dan konta. Jika count hanya menghitung sel yang berisi data numerik, ya konta menghitung sel yang berisi data tanpa memperhatikan jenis datanya. Bisa data teks, data numerik, ataupun data date and time.